Penatua Dharmawangsa bingung. Apa hubungannya ini dengan keluarga Dharmawangsa kita? Kinan, apa yang kamu bicarakan? Kinan berbalik untuk menatapnya dan berkata langsung, Penatua Dharmawangsa, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi putri kedua Anda bukanlah putri Anda, tetapi putri keluarga Alvarendra. Untuk tujuan skema mereka sendiri, keluarga Alvarendra menukar putri mereka dengan putri Anda. Bertahun-tahun yang lalu. Jadi, putri yang telah Anda besarkan selama bertahun-tahun sebenarnya adalah putri keempat keluarga Alvarendra yang sebenarnya. Kamu berbohong, apa katamu? Rosa dan Penatua Dharmawangsa berseru serempak. Nyonya Tua Dharmawangsa dan keluarga Gustama tercengang tak terkatakan. Keluarga Alvarendra merasa malu. Bagaimana Kinan tahu tentang ini? Selsi terkejut. Apa yang dibicarakan wanita bodoh ini? Kinan, kamu berbicara omong kosong? Jika aku bukan dari keluarga Dharmawangsa, lalu aku ini apa? Kinan, kamu telah melewati batas. Bagaimana kamu bisa memfitnah namaku seperti ini? Keamanan, tahan dia segera. Kak, cepat suruh orang-orang untuk menangkapnya. Rosa berteriak dengan gelisah seperti wanita gila. Tidak ada yang mendengarkannya. Kinan memelototinya dan berkata, Rosa, kamu sudah tahu tentang identitasmu untuk beberapa waktu. Itulah satu-satunya alasan mengapa kamu begitu ingin membantu keluarga Alvarendra secara tiba-tiba. Meskipun, saya harus mengatakan, saya tidak berharap Anda menjadi mucikari putri Anda sendiri untuk menyelamatkan situasi ini. Jika ini bukan inses, saya tidak tahu apa itu. Kamu bohong. Ini fitnah. Rosa gemetar karena marah dan takut. Anjing, beraninya kau berbicara seperti ini padaku? Aku akan membunuhmu. Rosa menyerang Kinan dengan kasar. Kinan dengan mudah menyingkir, menyebabkan Rosa tersandung dan jatuh ke tanah. Mama, Selsi bergegas membantu ibunya. Dia melotot dengan kebencian yang intens pada Kinan. Dasar, kamu akan membayar untuk memperlakukan mamaku seperti ini. Seperti ibunya, Selsi, yang menyimpan kemarahan dan ketakutan yang sama di dalam hatinya, juga menyerang Kinan. Vano, yang berdiri siap, menarik Kinan menjauh dan melancarkan tendangan tepat ke pergelangan kaki Selsi. Selsi ambruk ke lantai dengan jeritan kesakitan. Cukup, Nyonya Presiden tiba-tiba meraung. Dia menatap tajam ke arah Rosa dan Selsi. Ini adalah rumah presiden, jadi bersikaplah sewajarnya. Jika kalian membuat keributan lagi, aku akan menahan kalian semua. Bibi, mata Selsi berair karena dimarahi. Ini bukan salah kita, ini salah Kinan. Dia memfitnah nama kita seperti ini, jadi bagaimana kita bisa berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa? Bibi, kamu harus membantu kami. Kak, kamu harus membantuku meluruskan ini karena aku tidak akan menderita penghinaan seperti itu, Rosa berteriak dengan marah. Penatua Dharmawangsa tiba-tiba menerobos kerumunan dan menatap Kinan dengan saksama. Siapa yang menyuruhmu mengatakan hal-hal itu? Di mana buktimu? Siapa yang membuatmu mengatakan hal-hal itu? Penatua Dharmawangsa gemetar baik dalam kata-katanya maupun di tubuhnya. Kinan tahu dia kesulitan menerima kenyataan ini, tetapi dia tetap hidup. Tidak ada yang memberitahu saya tentang ini, saya menemukan ini sendiri, dan saya telah melakukan tes DNA. Rosa memang putri Penatua Alvarendra. Apa? Pernyataan Kinan adalah bom lain. Keluarga Alvarendra dan wajah Rosa dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia telah melakukan tes DNA. Lucky tiba-tiba melangkah maju dan memberikan sebuah dokumen kepada Penatua Dharmawangsa. Tuan, ini adalah hasil tesnya. Rosa pasti putri Penatua Alvarendra, kami mendapat semua informasi dari bank DNA. Melihat laporan di tangan Lucky, wajah Penatua Dharmawangsa memucat. Dia bahkan tidak berani menerimanya. Wajah Penatua Alvarendra dan Rosa sama-sama putih. Mereka bisa melihat kegelapan di depan mata mereka.
Mereka tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Kapan keluarga Dirgantara melihat perbedaan tersebut? Kenapa kita tidak memperhatikan apa-apa? Tidak, itu palsu. Aku bukan putri keluarga Alvarendra, aku putri keluarga Dharmawangsa. Bagaimana aku bisa menjadi salah satu dari orang-orang keluarga Alvarendra? Itu dipalsukan. Ayah, kamu tidak boleh mempercayai mereka. Rosa berteriak saat dia berjalan dan bersiap untuk menyerang dokumen itu dan merobeknya. Namun, saat dia ingin melakukan itu, Penatua Dharmawangsa tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Matanya adalah kolam lubang hitam. Rosa berhenti dan membeku di tempat. Ayah, Rosa bertanya dengan suara gemetar, apakah kamu tidak percaya padaku? Penatua Dharmawangsa menatapnya dengan rasa sakit yang luar biasa di matanya. Dia bertanya, apakah ini sebabnya kamu membantu keluarga Alvarendra? Katakan dengan jujur, apakah kamu tahu yang sebenarnya selama ini? Tidak, aku tidak membantu mereka, aku tidak melakukan itu. Ayah, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar putrimu, bagaimana mungkin aku tidak menjadi putrimu? Rosa menjelaskan dengan tergesa-gesa. Namun, ini hanya membuatnya terlihat lebih curiga karena dia tidak pernah pandai berakting. Lebih jauh lagi, Penatua Dharmawangsa telah membesarkannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu kapan dia berbohong? Dia menatapnya dan berkata, Rosa, katakan padaku dengan jujur, kapan kamu belajar kebenaran? Jika kamu bersedia untuk berterus terang, maka mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Jika kamu masih menolak untuk mengaku, maka kamu tidak lagi menjadi putriku. Ayah, Rosa mundur selangkah kaget. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia menyangkalnya atau mengakuinya? Tidak, dia tidak bisa mengakuinya. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Dia tidak punya nyali untuk mengakuinya. Rosa gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Selsi tiba-tiba bergegas dan meraih lengannya, berteriak, Ma, mengapa kamu ragu-ragu? Cepat beritahu kakek bahwa ini palsu, Mama bukan putri keluarga Alvarendra. Ayo Ma bicaralah, cepat. Tidak peduli bagaimana Selsi memaksanya, Rosa tidak dapat menemukan kata-katanya. Dia juga ingin mengatakan dia bukan putri keluarga Alvarendra, tapi apa buktinya? Hati Selsi dipenuhi rasa takut melihat mamanya bertingkah seperti ini. Ma, kamu benar-benar putri keluarga Alvarendra, kamu bukan putri kakek? Katakan ini tidak benar. Ma, dia berbohong, bukan? Sayangnya Rosa masih tidak menjawab. Selsi melihat sekeliling ruangan untuk meminta bantuan dan matanya tertuju pada tunangannya. Dia bergegas ke sisinya dan memohon, Kak David, beritahu semua orang ini tidak nyata. Bagaimana mamaku bisa menjadi putri keluarga Alvarendra? Kita bukan sepupu, Kak David, katakan padaku ini semua salah. Itu tidak benar kan? Untuk keputusasaannya, satu-satunya jawaban David adalah wajahnya yang tegang. Selsi melepaskannya dan tersandung beberapa langkah ke belakang. Tubuhnya gemetar ketika dia berbicara pada dirinya sendiri. Tidak, ini tidak benar. Seseorang memberitahuku bahwa semua ini tidak nyata. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi cucu perempuan keluarga Dharmawangsa dan, lebih buruk dari itu, menjadi sepupu David? Ini pasti palsu, ini semua nyata. Tepat saat Selsi mencoba meyakinkan dirinya sendiri, suara jernih Kinan terdengar, menghancurkan gelembung pengaman yang dia bangun untuk dirinya sendiri. Rosa adalah seorang Alvarendra. Keluarga Alvarendra berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuatan dan pengaruh keluarga Dharmawangsa bertahun-tahun yang lalu, jadi rencana licik mereka dimulai saat itu. Mereka ingin menggunakan koneksi ini untuk mencapai jabatan tertinggi di negara ini. Presidennya adalah jatuh sakit dan rencana mereka hampir membuahkan hasil. Tetapi pada menit terakhir,
Saya tampaknya merusak rencana mereka sehingga mereka menggunakan Chelsea untuk menyingkirkan saya. Sayangnya rencana mereka gagal dan menjadi bumerang. Untuk mendapatkan kembali status mereka memanfaatkan Rosa, menggunakannya untuk menyelesaikan kebencian yang dimiliki banyak keluarga terhadap mereka. Mereka bahkan mengizinkan Chelsea dan David bertunangan untuk memperkuat ikatan antara semua keluarga meskipun mereka adalah sepupu. Mereka melakukan semua ini hanya karena mereka ingin menjadi presiden. Untuk posisi itu, mereka rela mengorbankan segalanya. Putri mereka sendiri bertahun-tahun yang lalu, Agnes awal tahun ini, dan Chelsea sekarang. Selama mereka bisa mencapai puncak, bahkan daging dan darah mereka sendiri akan dikorbankan dan digunakan. Penatua Alvarendra, apakah saya benar atau salah? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.